Halo, selamat sore teman-teman. Ini kita mau update lagi nih pemijahan yang kedua ya, siklus kedua. Ini kalau kemarin kita yang pertama itu kita pakai satu pasang induk ya. Satu pasang induk itu untuk ukuran kolam 4x12, jadi 48 meter persegi nih. Itu hasilnya sekitar 20.000 lebih ya. Kira-kira ya, kita belum panen itu ya, masih disebar di sini nih, di beberapa tempat di sini nih ya. Nah, ini yang siklus kedua nih kita pijahkan. Ini agak berbeda. Kita dua set ya, sorry, dua pasang, dua jantan dua betina, dan ini hasilnya kayaknya padat banget nih ya. Ini padat banget, dan ya ini untuk teman-teman juga bisa jadi bahan referensi juga ya. Kalau satu pasang indukan ukuran sekilo ya, setahun ke atas umurnya, itu hasilnya lumayan juga, di atas 20.000 ya. Apalagi kalau sekarang dua pasang dengan kolam ukuran 4x8 ya, dua pasang indukan di ukuran sekilo ke atas ya. Ini hasilnya 15 hari mas ya. Ini baru 15 hari, berarti kalau normal itu pertumbuhan kan seminggu itu 0,7 sampai 1 cm ya lele itu. Berarti ini rata-rata sekitar 1,2 ya. Kalau ada jumpernya bisa 3-4 bisa, tapi jarang paling jumpernya. Banyakannya 1,2 ini. Normalnya karena baru 15 hari, ini full cacing. Ini coba kita tarik di ujungnya nih. Nah, ini di ujungnya udah banyak. Ini setiap sisi nih, setiap sudut banyak segini nih. Ini udah ukuran 1,2 ya. Ini udah 1,2 nih. Ini kalau kita tarik di sebelah sini lagi nih, coba nih. Ini baru sore nih, kalau malam udah pada ngumpul semua nih kalau malam. Nah, nih. Ini udah 1,2 nih kayak gini nih. Umur 15 hari. Nah, ini padat banget nih, dan ini mungkin nggak lama lagi kita harus bagi dua harusnya nih. Karena kalau enggak sayang, jadi benih yang sudah hidup nanti karena terlalu padat ya, akhirnya bisa mati juga ya. Karena ini kelihatan juga kan kepadatannya cukup tinggi ini, karena kita lihat banyak sekali yang sering naik ke atas nih, benih-benih yang sering naik ke atas nih, kayak titik-titik hujan nih, kalau teman-teman bisa kelihatan ya. Nah, ini pertanda kolam cukup padat ya. Jadi ini sih kalau seperti ini kita akan kemungkinan nanti kita akan segera bagi dua nih. Nah, seperti teman-teman, ini update aja ya, updatean dari video yang saya upload sekitar 2 minggu kemarin ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini sekarang kita kasih makan fullnya yang malam hari mas ya. Tapi ini masih cacing full. Cacing full udah habis 42 taker. 42 gayung. Satu gayung sekarang berapa mas? 30. Sekarang satu gayung 30.000. Kita udah habis sekitar 42 gayung nih, dari umur 0 sampai 15 hari. Tadi teman-teman udah lihat ininya ya, besar kecilnya ini ya, benihnya ya. Ukuran 1,2, ada yang 3 juga ya, tapi belum banyak. Mungkin ada yang jumpernya, pasti ada yang 4 juga ya. Nah, yang bahaya kalau udah ada sampai 5, itu yang nanti makanin yang kanibal yang ukuran 1 ya. Makanya umur 21 hari kita sebelum 21 hari biasanya kita udah sortir ya. Takutnya ada yang jumpernya beberapa ekor, itu yang akan makanin benih yang masih ukuran 1,2 atau di bawah 2 cm, jadi 1 cm bisa dimakan benihnya. Nah, ini udah habis cacing 42 gayung sampai umur 15 hari. Biasanya sih sampai umur 21 hari kita habis 80 gayung. Jadi total sampai 80 hari itu kalau 80 hari. Total sampai 21 hari itu habis 80 gayung, itu sekitar satu gayung kan 30.000 dikali 80. Jadi 2,4 juta untuk biaya pakan cacing doang. Ya, tapi hasilnya
jauh lebih baik kalau kita di pertengahan kita kasih pelet. Ya, ini yang siklus kedua ini kita mau rencana full cacing sampai hari ke-21 ya. Tapi yang kemarin siklus pertama kita coba di hari ke-9 10 kita udah mulai kasih pelet tuh. Ya, sampai ke hari 21 dan hasilnya memang tidak memuaskan ya, teman-teman ya. Ini yang kita pindah ke ini nih, sorry nih. Nah, ini ke kolam-kolam kecil nih. Ya. Itu hasilnya kurang baik ya. Jadi nggak sebaik kalau kita pakai cacing full. Tapi cacing pun teman-teman sebaiknya kalau saya nyaranin nggak terpaku pada satu tempat ya, karena cacing itu berbeda-beda ya. Dia ada yang tumbuh di got, ada yang tumbuh di sungai tapi banyak banyak polusinya ya, banyak yang limbah ya, banyak limbah. Nah itu juga nggak bagus ya. Jadi ada cacing yang kalau kita lihat kita kasih ke ikan, ikan akan berebut ya. Tapi ada juga cacing kalau kita kasih ke ikan, ikan itu kayak ogah-ogahan untuk makan ya. Nah itu bisa terbukti dari sumber cacing itu ngambilnya di mana. Ya kalau banyak limbah itu di sungainya, itu yang sungainya banyak limbah, itu biasa ikan nggak mau makan ya cacingnya ya, ogah-ogahan dia. Kecuali kalau lapar banget. Tapi tetap aja nggak bagus ya. Itu beda ya. Jadi nggak semua cacing sama cacing sutra ya teman-teman ya. Itu berbeda dari tempat dia hidupnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus untuk pemilihan indukan, teman-teman bisa di atas kilo ya, di atas kilo dan umur sekitar 1 tahun ke atas, itu yang lebih baik ya. Untuk cara memilih indukan itu video sebelumnya dan di channel ini saya sudah sering upload ya. Ada beberapa teknik ya, banyak, dari mulai melihat kelamin jantannya, kelamin betinanya, terus juga yang udah agak memerah ya, terus juga perut ikan betinanya udah membuncit ya, itu sudah tanda-tanda yang indukan sudah siap ya. Terus selain itu juga kita biasa sekarang sistemnya kan, kalau kemarin saya berapa kali upload video itu yang ukuran kolamnya 2x4 ya, 2x4 atau 3x4 itu kita pasang satu set itu 3 betina 2 jantan ya. Itu hasilnya memang luar biasa juga, tapi nggak nyampe umur 21 hari kita harus segera sortir ya. Jadi di pertengahan kita sortir, kita bagi 3 atau 4 ya, karena banyak sekali, itu padat banget. Ini aja kita pakai 2 set aja ya, jadi 2 jantan 2 betina, ini hasilnya udah padat banget nih, udah padat banget. Kemarin teman saya ada video juga di upload juga ya, yang 1 set aja ya, jadi 1 jantan 1 betina itu hasilnya sekitar 25.000 benih ukuran mulai 34, 56 sampai 78, ada jumpernya ya, dan hasilnya sekitar 6 jutaan ya. Ini kalau baik ya teman-teman, kalau bagus ya hasilnya ya. Jadi ini bukan karena muluk-muluk aja ya, enggak ya, tapi banyak juga teman-teman di Bogor ini yang boncos ya kita bilang ya. Jadi ruginya itu rata-rata tuh kalau sampai dia nggak netes aja itu nggak masalah ya, kita rugi telur aja, rugi waktu aja ya. Jadi kita indukannya kita pelihara lagi supaya sebulan 2 bulan lagi dia ada telurnya, baru kita pijahkan lagi. Yang rugi besar itu kalau kita sudah sampai umur kayak gini nih 15 hari dan dia sakit ya, jadi duit udah keluar banyak ya untuk pakan cacing sutra. Nah itu yang bikin rugi ya. Begitu udah umur 15 hari ke atas atau mau panen, ikan terserang sakit ya, di ukuran 34 ya, 345 itu ikan terserang sakit. Dan kan kita biasa panen di umur 21 hari itu 34 ya, 345 cm ya ukurannya, 3456 ya. Nah itu pada saat mau panen kita ikan sakit, nah itu yang paling ditakutin ya, paling dihindari. Karena kenapa? Biaya sudah masuk semua ya, biaya pakan, biaya karyawan ya, biaya mungkin kalau lahannya bukan lahan sendiri, biaya sewa kolamnya ya, itu kita rugi semuanya ya. Nah itu yang kita antisipasi agar tidak terjadi seperti itu ya. Kalau dia nggak netes sih nggak masalah ya, karena kita rugi cuma waktu aja ya. Kita indukan, kita gedein lagi. Indukan yang baik kalau kita pelihara, kita biasa kasih pelet plus bekicot ya. Itu pengalaman aja ya. Itu akan membuat indukan cepat birahi dan cepat bertelur lagi dia
ya, dan telurnya yang dihasilkan pun telur bagus. Rata-rata sekitar 30 sampai 50 ribu ya, 40-50 ribuan butir satu pasang kalau indukannya bagus dan rata-rata di atas kilo. Ya teman-teman, nah rata-rata kita biasa jual itu di ukuran 56 ya. Itu udah bisa kita jual. Kalau di ukuran 34, 23, 34 itu masih rawan ya teman-teman ya. Jadi makanya kita biasa panen di ukuran 21 hari itu 3 minggu ya. 3 minggu itu di ukuran 3, 4, 5. Ada yang 6 juga. Ya, nah kalau bagus-bagus ada yang 78 jumpernya. Tapi itu persentase paling 10% dari seluruhnya. Ya teman-teman, kalau mau mulai bisnis lele bisa di ukuran 78 itu lebih aman. Ya, dan bisnis lele nggak semata kita pembesaran atau pembenihan aja, tapi kita juga bisa jual beli ya. Teman-teman beli di 56, pelihara sekitar 2 minggu jadi ukuran 78, teman-teman jual di ukuran 78, ada lebihnya di situ pasti. Ya, nggak itu yang sedikit resiko seperti itu. Jadi nggak lama-lama di kolam kita tuh nggak lama, kita kayak penampung tapi paling lama 2 mingguan. Kita kasih pakan, nanti dikurangin biaya produksi segala macam ya. Ada lebihnya pasti. Selama nggak sakit ya tentunya. Tapi bisnis lele ini kadang menjanjikan, kadang juga membuat teman-teman di Bogor juga nggak 1-2 ya yang gagal juga teman-teman ya. Jadi banyak juga udah gagal juga, tapi mungkin karena memang passionnya di sini, akhirnya mereka coba-coba lagi karena udah ada ilmunya gitu loh. Kadang penasaran juga. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Mohon maaf kalau kekurangan, itu cerita seputar bisnis lele aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses selalu.